Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulungduk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 30. Di awal video ini, tentu saja perkataan Curse membuat Aden merasa kebingungan. Meskipun begitu, Aden yang juga penasaran dengan maksudnya berkata, Banshee Spirit Spill bisa menunjukkan dunia yang tak bisa dilihat manusia padaku. Aku tidak tahu itu. Kalau kau bohong, aku akan menyuruh Alice menyerangmu dengan Holy Power. Tepat setelah mengatakan itu, Aden pun memanggil Banshee Spirit Seal dan mengarahkannya ke tubuh Sal, hingga mereka semua dikejutkan dengan apa yang dilihatnya, di mana ada begitu banyak jiwa orang mati yang mengerumuninya. Lalu di tengah keterkejutan mereka semua, bahkan membuat Alice ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh Aden. Aden pun menjelaskan, mereka adalah jiwa orang mati yang tersesat. Mereka seperti parasit yang menyedot hidup manusia dengan menempel pada mereka dalam wujud tersembunyi. Namun, meskipun Aden telah menjelaskan hal itu, ia yang tak mengerti alasan kenapa para jiwa itu menempel pada Sal bertanya pada Curse. Hei, aku tidak tahu. Banshee Spirit Seal dapat membantuku melihat ghost atau spirit. Bahkan saat menggunakan di kehidupanku sebelumnya, kurasa itu masuk akal. Lagi pula, Banshee adalah jiwa yang mati, dan bagian dari dirinya dia tinggalkan sebagai perisai ini. Biasanya, hanya ada satu atau dua jiwa yang menempel pada seorang. Tapi ini pertama kalinya aku mendengar banyak sekali yang menempel pada satu orang. Apa alasannya? Curse yang sudah menduganya pun menjelaskan, afinitas spiritual adalah kemampuan untuk menarik perhatian dan berkomunikasi dengan spirit. Semakin kuat afinitasmu, semakin banyak spirit yang bisa kau lihat, yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Dan dengan membentuk kontrak dengan mereka, kau bisa menjadi spirit sorcerer. Tetapi, afinitas anak ini jauh lebih tinggi dari spirit sorcerer biasa. Dan energi kuat itu menjadikannya target empuk bagi jiwa yang tersesat. Kalau begini terus, mereka akan menyedot habis kekuatan hidupnya hingga menewaskannya. Mendengar semua penjelasannya, Aden yang bisa memahaminya pun berkata, jadi karena itu Holy Power tak membantu. Karena jiwa-jiwa itu langsung kembali. Ngomong-ngomong, mereka ribut sekali. Singkirkan mereka, Curse. Curse pun menggunakan auranya untuk mengusir mereka semua sembari membalas. Tidak masalah. Pergi sana, dasar kalian sampah. Minggir lu miskin. Tepat setelah Curse melakukan itu, jiwa para orang mati tersesat pun yang ketakutan langsung berkocak-kacir di sana. Yang tentu saja membuat keadaan Sal semakin membaik. Hingga seketika itu juga Markus melirik ke arah Aden bertanya, ini jiwa-jiwanya hilang, kondisinya membaik. Sal, kamu tidak apa kan? Apa Anda baru saja mengusir semua jiwa itu Tuan Muda Aden? Aden pun menatapnya berkata, iya, itu bukan masalah besar. Tapi, ini yang solusi sementara. Kita perlu sesuatu yang lebih permanen. Mendengar perkataannya, Curse yang merasakan sesuatu pun berkomentar. Tapi kau tahu, ini emang aneh. Seseorang dengan pendas spiritual setinggi ini seharusnya sudah punya spirit kelas tinggi yang melindungi mereka. Tapi anak ini tak punya spirit di sekitarnya. Hanya beberapa ghost. Aden yang kebingungan pun membalas, jadi dia belum membuat kontrak dengan seorang spirit maksudmu? Curse menimpali, tidak, bukan begitu. Kalau iya, jiwa-jiwa itu sudah menghabisinya sejak lama, yang berarti spirit kontrak yang dilindungi dia telah menghilang. Aden yang tak bisa percayanya pun bertanya, bagaimana itu mungkin? Apa dia mati? Bagaimana spirit bisa meninggalkan kontraktornya? Curse yang punya pandangan tersendiri menuturkan, tidak, kalau memang mati, spirit lain akan datang untuk membuat kontrak dengannya dan melindunginya. Aden semakin penasaran pun bertanya, lalu, bagaimana kita bisa menemukan spirit itu? Curse membalas, ya, kau harus tanya spirit lain. Semua spirit terhubung ke spirit realm. Mereka bisa tahu apa yang dilakukan spirit manapun atau di mana keberadaannya. Mendengar semua hal itu, Aden yang terpikirkan seorang pun yang merupakan sama spirit juga langsung saja menghubunginya dengan gelang guardian berseletnya. Halo Ez, apa kau bisa bicara? Ez yang tengah lawang pun membalas, kepala suku, lama tak bicara, apakah perjalananmu menyenangkan?
Aden yang tak ingin basa-basi pun menuturkan, "Ya, aku punya pertanyaan untukmu. Apa kau tahu cara mengetahui keberadaan dan apa yang dilakukan oleh seorang spirit?" Sembari memanggil spirit yang telah dikontraknya, Ez menimpali, Aku tidak bisa, tapi temanku Sylvia bisa. Ya, dia adalah spirit Wind yang berkontrak denganku saat ini. Seharusnya dia bisa menemukan spirit yang Anda cari." Mendengar perkataannya, Aden pun segera mengatakan ciri-ciri tentang spirit yang dicarinya. "Kalau begitu, tolong bantu aku." Spirit itu berkontrak dengan gadis kecil di kota Karatan. Ez yang berat membantunya pun langsung mengobrol dengan spirit miliknya, hingga ia pun langsung memberitahu Aden tentang apa yang spiritnya katakan. Dia menemukannya. Ada spirit yang cocok dengan semua yang Anda sebutkan. Namanya adalah Plague, Spirit of Epidemic. Temannya Spirit of Epidemic pamer tentangnya, berkata bahwa mereka teman baik dan dia membagi spirit zone enak dengannya. Dia juga bilang dia khawatir karena Plague menghilang sejak beberapa bulan yang lalu. Satu hal lagi, Plague adalah spirit yang sangat tersakiti karena manusia memanggilnya spirit yang menyeramkan. Dia takut pada manusia, jadi Anda harus hati-hati kalau mencarinya. Mendengar semua hal itu, alih-alih langsung menjawabnya, Aden malah terdiam di sana sebentar berpikir. Spirit Stone? Bukankah itu semacam bone powder Miklitz bagi para Dia membagi itu dengannya. Spirit of Epidemic itu nampaknya sengaja menghubungi spirit lain. Tentu saja, kata Plague, yaitu wabah, sudah cukup untuk menakuti manusia. Wajar saja mereka memanggilnya menyeramkan. Dengan pikiran seperti itu, Aden pun menutup panggilannya dengan berkata, "Terima kasih, Ez, kau sangat membantu. Bicara lagi nanti ya." Lalu Markus, jadi yang terjadi adalah, saat kemudian, setelah mendengar penjelasan Aden tentang alasan kenapa Sal bisa dikerubungi oleh jiwa-jiwa orang yang mati dan penasaran, Markus pun menghalus lembut lengan putrinya sembari menuturkan, "Saya mengerti maksud Anda. Saya dengar kakak istri saya adalah spirit sorcerer. Jadi, salah sama seperti dia. Punya penita spiritual yang membuatnya jadi target empuk bagi para jiwa yang tersesat setelah spirit yang melindunginya menghilang." Melihat tubuhnya yang gemetar karena menahan kesedihannya, Aden pun menepuk pundaknya berkata, "Kau tak perlu menyesal. Kita harus mencari spirit itu pergi kemana. Pertama, kita kumpulkan petunjuk apapun." Namun, belum sempat Markus mengatakan apapun, Lowe yang merasa adanya kejanggalan pun berkomentar, "Tapi Tuan Muda, apa menurutmu ini tidak aneh? Maksudku, dia memang sakit karena hidupnya disedot oleh para jiwa yang tersesat itu. Lalu, apa yang dilakukan oleh obat tadi sampai bisa membuatnya membaik?" Tentu saja perkataan Lowe membuat Aden terperanjat. Bahkan Markus yang juga penasaran berkata, "Orang-orang itu tak dapat dipercaya. Tapi memang benar obatnya bekerja. Apa kandungannya?" Casey yang sudah menguji obatnya pun membalas, Sederhananya, itu adalah racun." Seketika itu juga, Markus yang tersetak kaget berteriak, "Apa? Mustahil. Aku lihat jelas kondisi Sal itu membaik." Casey pun menjelaskan, itu trik untuk membuatnya terlihat membaik. Pil ini mengubah paksa mana pasien, melemahkan kekuatan hidupnya dengan kekuatan hidup yang melemah. Para jiwa mengira tubuhnya sudah mati dan meninggalkannya. Kalau kau terus memberinya pil seperti ini, dia akan segera tewas. Mendengar penjelasannya, Markus yang sungguh tak menduganya pun jatuh terduduk di sana bergumam, "Maksudmu, aku memberi Sal racun selama ini? Kekonyolan macam apa ini?" Aden yang penasaran pun bertanya, "Tapi bagaimana Guild Umbra membuat obat ini? Seperti mereka tahu apa yang membuatnya sakit, bukan?" Alih-alih menjawabnya, Markus yang telah dipenuhi amarah pun melangkah pergi meninggalkannya sembari berkata, "Keparat sialan. Terima kasih, Tuan Muda Aden. Akan saya tangani mulai sekarang. Umbra, keparat busuk itu. Akan kuhajar dia sampai mati." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Aden yang tak bisa membiarkannya begitu saja pun langsung saja menghentikannya sembari membalas, "Jangan gegabah, Markus." Seketika itu juga, Markus menatap tajam menimpali, "Gegabah? Apa maksudmu? Kau dengar apa yang dilakukan Guildmaster Umbra itu pada putriku, kan?" Aden pun menjelaskan,
Kalau kau masuk ke sana begitu saja, mereka akan membuat alasan bahwa mereka tak tahu pilih itu buruk. Kau lebih tahu sejahat apa mereka itu kan? Tetaplah berkepala dingin. Aku tahu cara untuk menangani ini. Saat kemudian, setelah menenangkan dirinya, Markus pun membawa setumpuk kertas informasi dipanggil minta oleh Aden di kantornya. Ini semua yang intel kami dapatkan mengenai Guild Umbra, tentang anggota Guild Umbra, Guild Master Talin Umbra, dan semua persembunyian mereka di sepanjang benua. Alih-alih menjawabnya, Aden yang tengah mengecek kertas di tempat kertasnya pun malah mengobrol dengan Kers. Informasi yang banyak sekali, tapi semuanya hanya permukaan. Tidak ada yang berguna di sini. Kers yang merasa aneh pun membalas. Banyak sekali ya. Tapi, kenapa kau melihat tentang anggota guildnya? Apa ada seorang yang menarik perhatianmu? Aden yang terus memilah-milih kertasnya pun menempali. Aku mencari seorang yang bisa kugunakan. Akan bagus kalau ku bisa dapat orang yang kau kenal di kehidupanku dulu. Mendengar hal itu, seketika itu juga, Kers tersetuju pada selembar kertas yang dipegangnya. Oh, kau tidak ingat kah orang ini? Kau pernah bertemu sebelumnya loh. Aden yang penasaran pun mencoba melihat kembali kertasnya sembari berkata, benarkah? Namanya Arman? Aku tak pernah dengar nama itu. Tunggu, perasaan wajahnya mirip dengan siapa gitu? Oh, hahaha, kau benar, dia terasa tidak asing. Beberapa saat kemudian, di suatu kedai di kota Kartan, nampak beberapa anggota Guild Umbra yang tengah berpesta minum, yang tentu saja mengganggu pelanggan lainnya. Hingga salah satu pelanggan di sana pun menggerutu. Namun sayangnya, gerutuannya itu malah terdengar oleh salah satu anggota Guild Umbra di sana. Hingga seketika itu juga, anggota Guild Umbra itu pun mendatang memparaninya tanpa harus berserlok dahulu. Oi, sampai punya masalah dengan mas-mas kami yang sedang bersenang-senang ya? Tentu saja, hal itu membuat si pelanggan ketakutan. Tetapi untungnya, salah satu pentolan anggota guildnya yang kini bernama Arman langsung saja melerainya. Oi cok, ngapain di sana? Jangan berdiri saja, sini minum. Alkoholnya mantap malam ini. Pada saat itu, Mas Arman yang ingin menikmati suasananya berpikir, oh, hidup memang ada naik turunnya. Dahulu namaku Anka, Guild Master dari Guild Cerberus. Dahulu, kegagalan tidak ada dalam kamusku. Dan aku sama sekali tak takut pada apapun. Ya, hidup enak sekali saat itu. Sampai payut bayaran gila datang dan menghancurkan segalanya. Karena dia, guildku hancur. Dan anggotaku meninggalkanku. Lebih parahnya lagi, putrinya Joseph menjadi saintis di Holy Fire Order. Kalau mereka tahu aku masih hidup, aku pasti akan dieksekusi tanpa ragu. Jadi, aku mengganti namaku, mengubah penampilanku, dan mulai dari nol lagi di Guild Umbra ini. Bahkan, tiada gereja Holy yang hebat itu takkan menemukanku di sini. Sayangnya saat ia berpikir seperti itu, mimpi buruknya kembali datang menghampirinya, di mana Aden akhirnya menemukan dirinya. Ketemu kau, Arman. Tentu saja perkataan Aden yang menyebutkan langsung namanya sontak membuat bawahan Arman merasa kesal. Hingga mereka menatapnya dengan tajam sembari membalas. Apa? Arman? Siapa yang berani memanggil mas kami dengan namanya langsung, hah? Kau cari mati? Atau kau tidak tahu siapa kami? Meski awalnya Mas Arman sendiri tak mengenalinya, ia segera mengenalinya ketika melihat senyuman adanya begitu mengerikan. Beraninya kau merusak moodku. Aku tak tahu kau siapa, tapi kau akan Wah? Bagaimana kau bisa menemukanku? Aden yang tengah menyeringkan kerahnya pun membalas. Ayo ngopi di luar, Angka, maksudku Arman. Saat kemudian, dia yang sempat di dekat kedainya. Setelah menghajar para bawahannya dalam hitungan menit, Aden pun menghampiri Mas Arman yang gemetar ketakutan sembari berkata, kau berubah banyak, aku hampir tak mengenalimu loh. Mas Arman yang gemetar hebat bahkan berkeringat dingin pun membalas, sebuah kehormatan untuk dikenali oleh Anda, Tuan Muda. Lalu bersamaan dengan langkah Aden yang semakin mendekat, Mas Arman yang panik pun langsung berpikir, bagaimana bisa seorang gila ini menemukanku?
Mungkinkah dia kesini untuk mengantarku ke Holy Fire Order? Apa hidupku akan berakhir begini? Tidak, ada satu cara terakhir untuk membuka mulut dari monster ini. Dengan pikiran seperti itu, Mas Arman pun berlutut memohon kepadanya sembari menuturkan, "Saya akan melakukan apapun yang Anda mau. Tolong ampuni nyawa saya. Saya akan memberitahu apapun yang Anda ingin ketahui." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Aden pun tersenyum puas berpikir, "Tadinya aku ingin menghajarnya sedikit sebelum aku seret, tapi ini lebih bagus untukku." Dengan pikiran seperti itu, Aden pun segera membawa Mas Arman ke kantor Guildmaster Guild Mayadela. Dan video ini pun diakhiri dengan dimana setelah mendengar semua penjelasannya, Markus yang menahan amarahnya pun bertanya, "Jadi, Guild Umbra melakukan eksperimen pada manusia maksudmu?"